Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan materi-materi dan contoh soal pada pembelajaran fungsi kompleks. Perkenalkan, nama saya Afifah, NIM 207118071, kelas Pendidikan Matematika B. Jadi, materi yang akan kita bahas pada kali ini itu ada 6. Yang pertama, bilangan kompleks. Yang kedua, teorema de Moivre. Yang ketiga, bentuk eksponen. Yang keempat, akar bilangan kompleks. Yang kelima, persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Dan yang keenam adalah fungsi eksponen. Jadi, yang pertama itu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan pasangan berurut X, Y dengan X, Y elemen real, ditulis dengan Z sama dengan X, Y. Yang kedua itu merupakan bilangan yang berbentuk X ditambah Y dengan X, Y adalah elemen real dan Y sama dengan 0,1 sama dengan akar minus 1. Dan jika Z sama dengan X, Y dan X ditambah Y, maka X sama dengan bilangan real dan Y sama dengan bilangan imajiner. I merupakan satuan imajiner dan apabila I pangkat 2 itu mempunyai nilai minus 1. Contohnya yaitu misalnya Z sama dengan 4 ditambah 2I. Nah, di situ bilangan realnya itu adalah 4 dan bilangan imajinernya adalah 2. Nah, materi kedua adalah teorema de Moivre. Dengan rumusnya, Z pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N theta ditambah I sin N theta. Contohnya, diketahui Z sama dengan 3 cos 20 derajat ditambah I sin 20 derajat. Tentukan nilai dari Z pangkat 3. Nah, di sini itu sudah diketahui nilai dari N-nya yaitu 3. Sisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita substitusikan masuk sehingga Z pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 cos 3 kali 20 derajat ditambah I sin 3 dikali 20 derajat. Menghasilkan 27 dalam kurung cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Sehingga menghasilkan 27 dalam kurung 1/2 ditambah 1/2 akar 3 itu dari nilai dari cos 60 dan sin 60. Sehingga menghasilkan 13,5 ditambah 13,5 akar 3. Nah, materi ketiga adalah bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler, I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan R I theta. Contohnya yaitu Z sama dengan minus 3 dikurang 3I. Pertama-tama kita harus mencari nilai dari R-nya dengan cara akar 3 pangkat 2 ditambah minus 3 pangkat 2 sama dengan akar 9 tambah 9 menghasilkan akar 18. Nah, akar 18 kita sederhanakan sehingga menghasilkan 9 dikali 2. Akar 9 adalah 3, jadi menghasilkan 3 akar 2. Karena Z berada di kuadran 3, maka theta sama dengan 225 derajat atau 5 pi per 4. Sehingga bentuk polar dan eksponennya adalah Z sama dengan 3 akar 2 cos 5 pi per 4 ditambah I sin 5 pi per 4. Dan Z sama dengan 3 akar 2E pangkat 5 pi I per 4. Nah, materi keempat yaitu akar bilangan kompleks. Dengan rumusnya, ZK sama dengan akar R pangkat N cos theta ditambah 2 pi K per N ditambah I sin theta ditambah 2 pi K per N. Dengan nilai K sama dengan 0,12 K sampai N dikurang 1. Secara geometri, N buah akar tersebut merupakan titik-titik sudut N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik 0 dan jari-jari R. Contohnya yaitu
2 akar 2 ditambah 2 akar 2i pangkat 1/2. Kita mencari nilai R-nya sama dengan cara mencari nilai R pada materi bentuk eksponen tadi. Sehingga nilai R-nya kita peroleh adalah 4. Terus kita mencari nilai tan tetanya sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 2 sama dengan 1. Sehingga nilai tetanya sama dengan pi per 4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 2 akar 2 ditambah 2 akar 2i pangkat 1/2 ditambah sama dengan 4 pangkat 1/2 cos. Di situ bukan theta ya, salah, maaf. Di situ seharusnya pi. Sehingga pi per 4 ditambah 2k pi per 2 ditambah i sin pi per 4 ditambah 2k pi per 2. Kita mencari nilai K sama dengan 0. Z1 sama dengan 2 cos pi per 8 ditambah I sin pi per 8. Nah, di sini tuh nilai K-nya kita substitusikan masuk ke dalam rumus, yaitu 2K pi. Nah, di sini kan nilainya K sama dengan 0, sehingga nilai dari sehingga kita langsung hitung pi per 4 per 2 sehingga menghasilkan pi per 8. Nah, selanjutnya K sama dengan 1. Kita substitusikan masuk nilai K sama dengan 1 sehingga menghasilkan Z2 sama dengan 2 cos pi per 4 ditambah 2 pi per 2 ditambah I sin pi per 4 ditambah 2 pi per 2 sehingga menghasilkan 2 cos 9 pi per 8 ditambah I sin 9 pi per 8. Materi kelima yaitu persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Nah, persamaan Cauchy-Riemann yaitu memiliki dua teorema. Teorema 5.1 diketahui Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y. Andaikan bahwa yang pertama Ux, Y, Vx, Y dan semua turunan parsialnya Ux, Vx, Uy dan Vy kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan N bagi titik Z0 sama dengan A, B. Yang kedua, pada titik Z0, Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan minus Uy. Teorema 5.2, andaikan bahwa fungsi Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y mempunyai turunan pada suatu titik Z0 sama dengan A, B. Maka pada titik itu F aksen sama dengan Ux ditambah I Vx sama dengan Vy dikurang I Uy. Jadi Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan minus Uy. Nah, selanjutnya adalah fungsi harmonik. Fungsi Fz disebut analitik di titik Z0 apabila F aksen Z ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0. Misalkan Fz sama dengan Uxy ditambah I Vx, Y, maka yang pertama Ux, Vy, Vx, Uy kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Yang kedua, persamaan Cauchy-Riemann Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan minus Vx berlaku di semua titik di N, maka Vz analitik di Z0. Nah, terus kita ke contoh fungsi harmonik. Misalnya Ux, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2Y. Penyelesaiannya diketahui Fz sama dengan U ditambah IV sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah Y ditambah IV. Fungsi F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann sehingga haruslah berlaku yang pertama D dalam kurung Y pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2Y tutup kurung per DX sama dengan DV per DX menghasilkan minus 6XY.
Dengan integral kita dapat menentukan V sebagai berikut. Mencari nilai V sama dengan integral dari dV per dx dy. Integral dari dV per dx itu sama dengan minus 6xy dy. Sehingga integral dari minus 6xy sama dengan minus 3xy pangkat 2 ditambah cx. Nah, persamaan kedua yaitu D dalam kurung Y pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2Y per DY sama dengan minus DV per DX. Sehingga menghasilkan 3Y pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2. Dari hasil V, kita tuliskan minus 3Y pangkat 2 ditambah C aksen X sama dengan 3Y pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2. Sehingga diperoleh C aksen X sama dengan 3X pangkat 2 atau Cx sama dengan X pangkat 3. Jadi V sama dengan minus 3Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Sehingga Fz sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2Y ditambah X pangkat 2 dikurang 3Y pangkat 2 dalam kurung I. Nah, kita ke contoh persamaan Cauchy-Riemann. Diketahui Fz sama dengan 2x pangkat 3 ditambah y pangkat 2. Pertama-tama kita mencari nilai dari u x, y sama dengan 2x pangkat 3. Kita mencari nilai ux yaitu kita turunkan 2x pangkat 3-nya sehingga menghasilkan 6x pangkat 2. Terus kita mencari nilai dari uy sama dengan karena tidak terdapat variabel y sehingga nilai dari uy sama dengan 0. Terus kita mencari nilai vx, y sama dengan y pangkat 2. Vx sama dengan 0 karena sama dengan uy sama dengan 0-nya tadi karena tidak terdapat variabel x-nya pada vx, y sama dengan y pangkat 2. Nah, terus nilai dari vy sama dengan 2y ke hasil dari turunan y pangkat 2. Terus kita ke ux sama dengan vy yang telah pada teorema 5.2 dikemukakan bahwa ux sama dengan vy dan vx sama dengan minus uy. Sehingga ux sama dengan vy hasilnya itu 6x pangkat 2 sama dengan 2y dan vx sama dengan minus uy sama dengan 0. Persamaan Cauchy-Riemann akan terpenuhi jika 6x pangkat 2 sama dengan 2y dan hal ini akan terpenuhi jika y sama dengan 6 per 2x pangkat 2. Jadi menurut teorema 5.1 f aksen ada hanya pada titik-titik pada garis y sama dengan 6 per 2x pangkat 2. Selanjutnya dengan teorema 5.2 diperoleh bahwa f aksen sama dengan ux ditambah i, vx sama dengan 6x pangkat 2 atau vy dikurang i uy sama dengan 2y. Nah, kita ke materi terakhir yaitu materi 6, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks z sama dengan x ditambah y didefinisikan sebagai e pangkat z sama dengan e pangkat x dalam kurung xy ditambah i sin y tutup kurung. Fungsi logaritma pada bilangan kompleks z ada log z didefinisikan sebagai log sw ditambah log z ditambah log w. Kita ke contoh soal fungsi eksponen. Misalnya ez sama dengan minus 3i. Kita masukkan yang telah didefinisikan tadi pada fungsi eksponen yaitu e pangkat x dalam kurung cos y ditambah i sin y dalam tutup kurung sama dengan minus 3i. Terus kita kali masuk sehingga menghasilkan e pangkat x cos y ditambah i e pangkat x sin y sama dengan 0 dikurang 3i. Diperoleh e pangkat x cos y sama dengan 0, cos y sama dengan 0 sehingga
kita mendapatkan nilai Y sama dengan Pi per 2 ditambah K Pi dengan K elemen dari Z. Dan I E pangkat X sin Y sama dengan minus 3I. Dengan E pangkat X sin Y sama dengan minus 3 kurang lebih E pangkat X sama dengan minus 3. Yang mungkin hanya E pangkat X sama dengan 3, jadi X len 3 X sama dengan len 3 ditambah I dalam kurung Pi per 2 ditambah K Pi tutup kurung K elemen dari Z. Kita ke contoh soal fungsi logaritma. Hitunglah len minus 1. Penyelesaiannya, koordinat polar bilangan kompleks Z sama dengan 1 bersesuaian dengan R sama dengan 1 dan theta sama dengan Pi, minus Pi, 3Pi, dan seterusnya. Sehingga len minus 1 sama dengan len 1 ditambah I dalam kurung 2NP tutup kurung sama dengan IP minus Pi, 3PI, dan seterusnya. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.